2024 lalu, mantan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, Muhammad Rizik Syihab, kembali menunjukkan arogansinya. Dalam ceramahnya yang sangat agitif dan provokatif, Rizik menyebut istilah begal nasab, PKI, dan Yahudi pesek. Seperti biasanya, seraya bersumpah atas nama Allah, Rizik tak ketinggalan menantang apa yang disebutnya sebagai begal nasab, PKI, dan Yahudi pesek itu. Simak cuplikan ceramah Rizik di hadapan para muhibbinnya yang disampaikan bagai seorang yang tengah kesetanan itu. Nah Habib Rizik, gua Ba'alwi, lu mau apa? Saya tantang para begal nasab, Yahudi pesek yang mengingkam, ingin men-sweeping Ba'alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau sweeping, saya akan hadapi mereka. Ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Ba'alwi, diam atau lawan? Siap sweeping mereka, hentam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Setelah menyimak ceramah tersebut, sejatinya sungguh pantas bila Rizik disandingkan dengan sebuah pepatah lama yang berbunyi, buruk muka cermin dibelah. Setidaknya ada sejumlah makna dari peribahasa ini. Pertama, peribahasa ini bermakna sebagai sikap seseorang yang menyalahkan keadaannya yang buruk kepada orang lain, padahal kesalahannya sendirilah yang menyebab keadaannya menjadi buruk. Yang kedua, bermakna seorang yang tidak mau mengakui kesalahan atau kelemahannya sendiri, lalu menyalahkan orang atau hal lain meskipun sebenarnya dia sendiri yang salah karena kecongkakannya. Dan yang ketiga, seorang yang karena aibnya atau kesalahannya justru orang lainlah yang dipersalahkan. Ceramah Rizik tersebut bagi banyak orang jelas merupakan cerminan dari sifat buruknya yang sesungguhnya akan merugikan dirinya sendiri. Rupa-rupanya Rizik tak pernah melakukan muhasabah atau introspeksi diri bahwa akibat sifat buruknya yang arogan dan temperamental itulah yang telah mengganggu hubungannya dengan orang atau pihak-pihak lain. Ceramah itu bagi banyak orang sama sekali tak mengundang simpati dan empati. Justru kian memperkuat justifikasi publik bahwa Rizik memang tak layak mengklaim dirinya sebagai juriah Nabi. Menanggapi aksi Rizik yang bagaikan pendekar dewa mabok tersebut, Ahmad Isomuddin, mantan anggota MUI yang dipecat karena menjadi saksi yang meringankan Ahok, sekaligus mantan Rois Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, menulis demikian dalam akun pribadinya. Setelah bebas dari penjara, RS ceramah lagi dengan nada agitasi dan provokatif tentang ada begal nasab yang bukan Habib mengaku Habib, ada yang memecah belah umat Islam, mengadu Habib dengan Kiai, memecah belah NKRI dengan politik, divide et impera. Sayang, RS lupa pada dirinya sendiri yang pernah menghina Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, buta mata buta hati. Saya juga tidak mendengar RS menasehati beberapa Habib yang dalam ceramah terbuka suka tampil menyombongkan diri. Dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, meledak-ledak tanpa sopan santun, terang-terangan menghina para kiai pribumi dengan caci makinya, anjing, kroco-kroco, belajar nyisir rambut dulu, dan seterusnya. Kepada sebagian Habib yang dawir juga ia tutup mata. Cara umum, alih-alih cooling down, mencari solusi untuk menyelamatkan nasabnya yang terancam rungkat, Rizik justru mencari kambing hitam dengan menyalahkan orang lain atau inferior, bukan superior. Jika menilai makna inferior dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka artinya bermutu rendah. Maksudnya, orang yang superior menyalahkan dirinya, orang yang inferior menyalahkan orang lain.
Demikianlah yang terjadi pada Rizik Syihab dengan karakter inferiornya. Orang yang inferior adalah orang yang tak tahu akan baunya. Bak kata pepatah, laksana udang tak tahu dengan bungkuknya. Orang yang suka lempar batu sembunyi tangan. Islam sebagai agama yang kita yakini bersama sangat melarang umatnya menjadi pribadi-pribadi rendahan semacam ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Meminjam ungkapan terkenal Dahlan Iskan, wartawan dan mantan Menteri BUMN, yang mengatakan, orang yang melakukan kesalahan dan tidak berusaha memperbaikinya, sebenarnya dia sedang melakukan kesalahan berikutnya. Sepertinya itulah yang terjadi pada Rizik Syihab. Ia tak pernah sadar gonjang-ganjing nasab klan Ba'alwi Yaman ini bukanlah dipicu oleh Kiai Haji Imadun Usman Al-Bantani dan rekan-rekannya, serta masyarakat atau umat secara umum. Gonjang-ganjing ini justru dipicu oleh arogansi dan kecongkakan yang dilakukan oleh dirinya dan para habaib sendiri. Jauh sebelum topeng kepalsuan klan Ba'alwi Yaman terungkap, semua orang terlarut dalam pemujaan dan kultus individu. Jangankan sampai berani mengutak-atik nasabnya, sekedar menanggalkan sebutan Habib dari namanya, mereka tak ada yang berani. Sebagai juriyah Rasul, mereka mengira para habaib ini memiliki basiroh atau ketajaman mata hati, mengenal Allah dan selalu sadar diri akan posisi para habaib yang dianggap suci. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Said Ad-Nasirat, ketua umum PBNU, sudah dia gedek sama Wahabi. Dan kesombongan yang dipertontonkan oleh sosok-sosok seperti Rizik Syihab ditambah dengan doktrin-doktrin sesat dan glorifikasi gembar-gemborkan, maka pada akhirnya terbacalah bahwa klan Ba'alwi itu ternyata penuh dengan kejahilan, tidak mempunyai basiroh dalam beragama, tidak mempunyai pengetahuan dan keyakinan kuat. Terlebih lagi telah terungkap bahwa nasabnya ternyata palsu. Umat Islam di negeri ini telah mengalami kenyataan pahit, menjadi objek perbudakan spiritual dan feodalisme agama oleh sekelompok orang yang mengaku bernasab mulia. Karenanya, ceramah Rizik Syihab di hari bebas murninya itu tak lebih dan tak bukan hanya bernilai bagaikan setetes air jeruk disiramkan pada luka. Manis di mulut Rizik, tetapi perih bagi umat Islam di Indonesia, kecuali mungkin bagi para muhibbin yang terlarut cinta buta dan dimabuk kepayang akibat racun doktrin sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka kepalsuan klan Ba'alwi Yaman, sehingga tak ada takut lagi dengan orang lain. Sesungguhnya yang paling mulia menurut Allah hanyalah yang paling bertakwa kepadanya. Terima kasih telah membantu merawat dan menjaga channel ini agar tetap eksis dengan menekan tombol komentar. Sampai jumpa. Untuk menyebut para Habib Ba'alwi adalah sahih sallallahu alaihi wasallam. Alexander Kenais, peneliti studi Timur Dekat dan studi Yudaisme dari Universitas Michigan, Amerika Serikat, mengatakan hal senada dengan Kiai Imad. Menurutnya, dalam upaya menulis sejarah agama dan politik Hadramaut pada kurun sebelum abad pertengahan hingga abad pertengahan,
dipastikan akan menemui sejumlah masalah metodologis dan historiografis. Yang pertama muncul adalah kelangkaan dokumentasi sejarah pada periode tersebut. Yang lebih penting lagi, sumber-sumber yang tersedia syarat dengan agenda dan bias mendasar yang seringkali bergantung pada pertimbangan silsilah dan kehormatan suatu klan. Alexander Knies menegaskan, agenda dan bias silsilah atau klan ini terlihat jelas dalam sumber-sumber yang membahas hampir setiap aspek sejarah Hadrami. Namun, hal ini sangat mencolok dalam teks-teks sejarah yang menggambarkan pemujaan terhadap orang-orang suci setempat dan asal-usul lembaga keagamaan dan pendidikan setempat. Adapun mengenai berbagai aspek dalam sejarah leluhur mereka dianggap kabur dan sengaja disamarkan. Kerancuan sejarah dan ketiadaan otentisitas serta validitas data menjadi pintu masuk dan celah untuk para kritikus dan peneliti dalam meragukan validitas kesayyidan klan Ba'alwi Yaman. Jauh sebelum heboh tesis Kiai Imaduddin Usman, Dr. Yasin Al-Kilidar yang berasal dari Samara, sebuah kota di sisi timur Sungai Tigris, Provinsi Salahuddin, Irak, juga menulis tentang problem nasab Ba'alwi Yaman ini. Ulama, pakar engineering, penulis produktif, dan pengamat politik ini juga adalah seorang pengurus organisasi pengawas dan pencatat para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Irak. Dr. Yasin mengulas nasab palsu seorang Ba'alwi yang ada di Libanon bernama Kamal Al-Hud Ba'alwi, adalah warga Libanon keturunan Yaman. Di Libanon, dia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, bahkan membuat organisasi yang menghimpun para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam esainya yang berjudul Al-Suyub Al-Mujriyat, Dr. Yasin mengecam orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dengan dusta dan palsu seperti Kamal Ba'alwi tersebut. Ia menyebutkan modus ini sebagai bagian dari lusako atau mendompleng nasab. Lukota artinya anak pungut, dan ad'iyah yang berarti mengaku-ngaku terhadap nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Dr. Yasin, Kamal Ba'alwi ini datang ke Libanon dengan nasab batil dan dusta. Ia membawa cerita-cerita dan riwayat-riwayat palsu yang tidak berdasar. Kamal Ba'alwi ini bukan hanya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dan membuat nakobah sendiri, bahkan ia juga membuat gerakan tanjih, yakni mengoreksi nasab keturunan Nabi yang asli yang ada di kawasan Timur Tengah, sehingga banyak keturunan Nabi yang asli yang dibatalkan oleh keturunan palsu semacam Kamal Ba'alwi ini. Menurut Dr. Yasin, mereka ingin membersihkan nasab Al-Hashimi dari Bani Hashim yang asli dan menguasai mimbar-mimbar keluarga Nabi Muhammad. Bandingkan dengan sepak terjang lembaga pencatat nasab klan Ba'alwi Yaman yang ada di Indonesia, Rabito Alawiyah. Dr. Yasin Al-Kilidar mengingatkan, nasab Kamal Ba'alwi di Libanon adalah nasab yang batil dan palsu karena telah batalnya nasab klan Ba'alwi Hadramaut sebagai Bani Hashim. Menurutnya, seluruh ahli nasab tahu tentang batalnya nasab Ba'alwi Hadramaut. Kitab-kitab nasab induk telah membatalkan klaim Ba'alwi bahwa Ubaidillah sebagai anak Sayyid Ahmad bin Isa. Hal ini seperti ditegaskan dalam kitab Syajarah Al-Mubarakah karya ulama besar Imam Fakhruddin Ar-Razi. Disebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa hanya ada 3 orang, yakni Muhammad, Ali, dan Husain. Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah atau Abdullah. Pengakuan sebagai keturunan Nabi menurut Dr. Yasin akan memberikan kedudukan dan derajat yang tinggi bagi pengakunya. Inilah yang menjadi penyebab banyaknya orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, padahal jika diteliti mereka sebenarnya hanyalah orang-orang dari Persia atau India atau Tartar atau Turkmenistan.
Dr. Yasin juga mengutip pendapat Imam Yaman, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i, yang mengatakan bahwa orang Yaman sejak zaman dahulu selalu mengagungkan keluarga Nabi. Maka kemudian banyak orang yang datang dari daerah Dailam, Irak, dan Madinah ketika sampai di Yaman mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dengan maksud agar mendapatkan penghormatan dari para ahli Yaman. Menurut Dr. Yasin, batalnya nasab Ba'alwi ini salah satu indikasinya dapat dilihat dari perubahan susunan nasab mereka yang sudah terjadi berkali-kali. Disebutkan antara 3 atau 4 kali. Mereka tidak berani membuka manuskrip tua yang mereka miliki, di mana manuskrip ini membuat silsilah sejarah nasab mereka karena mereka khawatir akan terbuka apa yang selama ini mereka sembunyikan. Dari kitab Al-Istijadah fi Akhbaris Sa'adah halaman 1093 diperoleh penjelasan yang seakan-akan mengkonfirmasi penjelasan dari Dr. Yasin Al-Kilidar tersebut, bahwa Syarif Mekah bernama Syarif Aunur Rafiq pernah menghukum beberapa orang bermarga Al-Atos, As-Segab, dan Bapak Pagi. Mereka semua ini berasal dari klan Ba'alwi Hadramaut. Secara spesifik disebutkan bahwa Syarif Aunur Rafiq menghukum seorang bernama Bafaki dengan 300 cambukan karena dia berani menikah dengan seorang syarifah setempat. Syarif Aunur Rafiq juga melarang orang-orang pada tulisan atau catatan, baik resmi maupun tidak resmi. Di halaman yang sama dari kitab tersebut juga disebutkan bahwa Said Aunur Rafiq juga telah memenjarakan beberapa orang, termasuk seorang tokoh dari keluarga. Demikianlah catatan sejarah hitam klan Ba'alwi Yaman. Semoga narasi singkat ini bermanfaat dan mencerahkan. Terima kasih telah membantu merawat dan membangun channel ini dengan menekan banyak mendiskusikan tema-tema Islam dalam kaitannya dengan keindonesiaan. Beberapa kali Soekarno menyinggung tentang Hadramaut dalam surat-suratnya. Tak tanggung-tanggung, Soekarno menyinggung Hadramaut sebagai simbol kejumudan, kekolotan, bahkan kebodohan. Betapakah si Dullah dan Ahmad dan Minah dan Maryam itu kalau mereka malahan lagi hari-hari di tahun-tahun dicekoki paham-paham kuno dan kolot, tahayul dan mesum, anti kemajuan dan anti kemodernan, Hadramautisme yang jumud, maha jumud, tulis Soekarno dalam surat bertanggal 18 Agustus tahun 1936. Bung Karno sebagai tokoh berwawasan jauh ke depan agaknya telah melihat adanya perkara status kebangsawanan atau garis leluhur dan segala macam turunannya di kalangan Hadramaut, seperti gelar Habib, pernikahan syarifah atau tradisi kafa'ah, juga keharusan cium tangan pada Sayyid atau Habib. Akhirnya akan menjadi persoalan nasionalisme dan egalitarianisme di negeri ini. Jika menyelami kedalaman perasaannya, inilah yang dimaksud oleh Bung Karno sebagaimana ditulis dalam suratnya tersebut sebagai faham-faham kuno dan kolot, tahyul dan mesum, anti kemajuan dan anti kemodernan, Hadramautisme yang jumud maha jumud. Klan Ba'alwi Yaman ini memang memiliki rangkaian cerita kelam di bumi Nusantara. Mereka didatangkan oleh Belanda di tanah jajahannya. Hindia Belanda sejatinya adalah demi tujuan imperialisme dan melanggengkan kolonialisme itu sendiri. Pasca perlawanan rakyat pribumi Nusantara yang berkobar di berbagai wilayah Hindia Belanda, catat Benteng Dorset pada Mei tahun 1000. Kristiana Marta Tiahahu, Philip Latumahina, dan Kapitan Sai perintah. Meski diakhiri dengan penangkapan dan hukuman gantung, perlawanan ini membuktikan keberanian dan tekad rakyat Ambon.
2. Perang Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perlawanan kaum Padri melawan Belanda dimulai dari gerakan untuk memurnikan ajaran Islam di Minangkabau. Meskipun sempat terjadi perjanjian perdamaian pada tahun 1825, namun pertempuran kembali berkobar hingga kekalahan Padri pada tahun 1837. 3. Perang Diponegoro. Diponegoro memimpin perlawanan besar melawan Belanda, dipicu oleh penindasan dan campur tangan pemerintah Hindia Belanda di Keraton Yogyakarta. Meskipun akhirnya Diponegoro ditangkap dalam perundingan, perlawanan ini mencerminkan keberanian rakyat Jawa. 4. Perang Aceh. Perang Aceh terjadi setelah Belanda memperoleh hak atas Aceh melalui Traktat London. Rakyat Aceh dipimpin melawan penjajah Belanda adalah Habib Abdurrahman El Jahir, merupakan orang yang dianggap Belanda paling berpengaruh dalam perang Aceh. Setelah Tengku Cik Ditiro dengan suap yang diberikan Belanda, Pak Alwi Yaman yang satu ini berkhianat terhadap rakyat Aceh. Dengan siasat adu domba, rakyat Aceh dapat dikalahkan. Sejak tahun 1898, Aceh semakin terdesak dan akhirnya dapat dikalahkan oleh Belanda. 5. Perang Batak. Di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara, berlangsung perlawanan melawan penjajahan Belanda selama periode 29 tahun. Meskipun rakyat Tapanuli menunjukkan keberanian dalam melawan Belanda, namun pasukan yang dipimpin oleh Sisingamangaraja Raja ke-12 akhirnya dapat dikalahkan. 6. Perang Banjar. Perang Banjar dimulai ketika Belanda ikut campur dalam urusan pergantian raja di Kesultanan Banjarmasin. Belanda mendukung Pangeran Tamjida pada awal abad ke-19. Hal ini sebagaimana disebutkan pula oleh para orientalis seperti Snokhorgronje. Para imigran Hadramaut itu bersedia menempuh resiko bermigrasi lewat jalur pelayaran dari negaranya yang sangat jauh dengan alasan karena kondisi negara Yaman yang sangat miskin dan dilanda kelaparan akibat terus-menerus didera konflik perang saudara. Di samping itu, mereka juga mendapatkan jaminan kemakmuran dan fasilitas dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Inilah yang disebut dalam pepatah Arab sebagai mencari cincin emas Nabi Sulaiman. Semua fasilitas tentu saja diberikan kolonial Belanda kepada imigran Hadramaut Yaman ini dengan satu tujuan, yakni melakukan politik rasisme dengan menciptakan segregasi, yaitu pemisahan kelompok sosial berdasarkan etnis, agama, hingga ras. Pemerintah kolonial Belanda melabeli klan Pak Alwi Yaman yang secara kajian sejarah sesungguhnya bukanlah keturunan dari Juriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi sebuah klan yang masuk sebagai saddah Nabi. Tujuannya jelas sekali adalah untuk dan perlawanan pribumi Nusantara yang mayoritas perlawanan itu dikomandoi para umat Islam, baik dari kalangan ulama atau kiai maupun kesultanan di Nusantara. Pada tahun 1889 atau 1890, terbit sebuah kitab berjudul Minhaj al-Istiqomah Fiddin Bisalamah. Kitab ini ditulis oleh Sayyid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi, lebih dikenal sebagai Habib Usman. Salah satu ini adalah membid'ahkan sikap menentang pemerintah kolonial Hindia Belanda, yakni dengan menyerang para ulama di Banten yang terlibat dalam jihad perlawanan para petani pada pemerintah kolonial Belanda yang bergejolak pada tahun 1888. Usman menyebut jihad rakyat Banten sebagai suatu delusi atas ajaran Islam yang sudah benar dan menuduh ulama yang mendukungnya, termasuk para kiai pesantren, sebagai para pengikut setan. Inilah balas jasa klan Pak Alwi Yaman kepada pemerintah Hindia Belanda yang telah mengangkat harkat dan derajat kehidupan mereka. Semoga narasi singkat ini dapat mencerahkan
Fakta sejarah ini perlu diungkap bukan dalam rangka memupuk perasaan dendam dan kebencian, tapi perlu disampaikan agar masyarakat luas, anak-anak bangsa dapat memahami persoalan sebenarnya, sehingga benar-benar merdeka di negerinya sendiri, tanpa perlu diperalat oleh doktrin-doktrin yang menjerumuskan ke dalam lembah perbudakan spiritual dan feodalisme agama. Tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani telah menjadi jembatan bagi kita semua anak-anak bangsa untuk membangun egalitarianisme tanpa perlu ada klan atau kelompok yang merasa lebih unggul dari kelompok lainnya. Hindarilah hadramautisme yang jumud maha jumud. Itulah pesan Bung Karno, bapak pendiri bangsa. Sesungguhnya dalam Islam, gelar Habib yang disematkan pada Rizik Syihab, Bahar bin Smith, Taufik Assegaf, dan klan Ba'alawi pada umumnya tidaklah bermakna apa-apa jika akhlak dan perangai tidaklah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kualitas iman dan takwa yang membuat kita mulia di sisi Allah, bukan karena nasab, apalagi nasab yang hingga sejauh ini belum terkonfirmasi kesahihannya. Terima kasih telah membantu merawat, menjaga, dan membangun channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Sampai jumpa. Gegeran terungkapnya kepalsuan nasab jurian Nabi yang diakibatkan oleh lahirnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentu saja tak pernah terlintas dalam mimpi keluarga besar klan Ba'alawi Yaman. Bahkan secepat sambaran kilat pun mereka tak pernah membayangkannya. Klan Ba'alawi Yaman telah turun-temurun generasi demi generasi menikmati penghormatan dan status sosial yang sangat tinggi sebagai juriah Nabi. Pastinya mereka beranggapan tidak akan ada satupun manusia yang akan berani mengganggu kenyamanan mereka, apalagi sampai berani mengotak-atik pohon nasab mereka karena dianggapnya telah berurat akar sangat kuat sehingga takkan tergoyahkan. Pikiran dan keyakinan seperti itu pula lah yang agaknya dari seorang Rizik Syihab. Oleh karena itulah, dengan gagah berani dan penuh percaya diri dalam ceramahnya, Rizik pernah berkisah tentang keberadaan rambut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu peninggalan dari anggota tubuh Nabi ini bisa menjadi sarana untuk pengetesan DNA apabila ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Selengkapnya, inilah cuplikan videonya. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu kawan tuh kalau diperiksa DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya? Bak pepatah menepuk air di tulang terpercik ke muka sendiri. Isi ceramahnya tentang tes DNA itu merupakan bukti nyata dari ketidakkonsistenannya. Bahkan lebih ekstrim lagi bisa menjadi bukti sikapnya yang penuh kemunafikan. Ketika tudingan sebagai juriah palsu itu dialamatkan kepada dirinya dan publik mendesak untuk melakukan tes DNA, jangankan bersukaria menyambut tantangan ini, Rizik Syihab justru seakan bersembunyi ke dalam perut bumi. Lewat mulut menantunya, Hanif Al-Atos, justru muncul pengharaman tes DNA, bahkan sampai meminta agar pemerintah menerbitkan aturan pengharaman ini. Tanpa perlu mengarang 1001 dalil yang tidak masuk akal, publik yang masih menggunakan akal sehat tentu sudah menduga bahwa Rizik dan klan Ba'alawi Yaman sedulurnya sangat ketakutan dengan wacana tes DNA ini.
Melihat susunan infografis silsilah nasabnya saja sudah 1000% ngawur. Ditambah lagi pembuktian ilmiah dari riset sejarah dan kitab nasab dalam tesis Kiai Imaduddin, juga pembuktian DNA Najwa Shihab sebagai Ba'alawi yang semarga dengannya, maka sesungguhnya semakin sulit meyakini Rizik sebagai juriyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu,